Hari ini, nama Almeria mungkin lebih sering terdengar karena klub sepak bolanya, UD Almeria, yang sempat berlaga di La Liga Spanyol. Namun, jauh sebelum stadion dan sorak-sorai penonton sepak bola menggema di kota ini, Almeria adalah salah satu kota pelabuhan terpenting dan terkaya di Al-Andalus, dengan sejarah panjang sebagai pusat kekuasaan Islam yang bercahaya pada masa Muluk Al-Tawaif. Kemunculan Taifah Almeria bermula dari runtuhnya Khilafah Cordoba pada tahun 1031 Masehi, ketika kekuasaan di seluruh Al-Andalus terpecah-pecah menjadi banyak kerajaan kecil. Kota pelabuhan ini awalnya berada di bawah kekuasaan Taifah Valencia, dan kemudian Taifah Zaragoza, hingga akhirnya seorang panglima militer bernama Man ibn Muhammad ibn Sumadi, pendiri dinasti Banu Sumadi, merebut kekuasaan dan mendirikan Taifah Almeria secara independen sekitar tahun 1041 Masehi. Ia dikenal dengan gelar Al-Muiz ibn Sumadi, dan memindahkan pusat kekuasaan ke kota pelabuhan Almeria yang strategis. Sebagai kota pelabuhan utama di Laut Mediterania, Almeria berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, industri, dan budaya. Pelabuhannya ramai oleh kapal dagang dari Afrika Utara, Italia, dan bahkan Timur Tengah. Industri tekstil, khususnya sutra, mencapai puncaknya menjadikan Almeria salah satu pusat ekonomi paling maju di semenanjung Iberia. Al-Muiz juga dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Ia mendatangkan para penyair, ilmuwan, dan filsuf untuk membangun tradisi keilmuan di istananya, termasuk tokoh seperti Abu Bakr ibn Abd al-Rahman dan Ibn Hazm, yang pernah berlindung di wilayah ini setelah masa keruntuhan Cordoba. Setelah wafatnya Al-Muiz, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Al-Mutasim ibn Sumadi, yang melanjutkan kejayaan dinasti. Ia memperluas wilayah kekuasaan Almeria hingga ke timur dan selatan, serta mempertahankan hubungan dagang yang erat dengan dunia Islam dan Kristen. Namun seiring waktu, tekanan politik dan militer dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara dan persaingan antar taifah mulai melemahkan stabilitas. Pada akhir abad ke-11, ketika ancaman reconquista semakin besar, dinasti Banu Sumadi tidak mampu menghadapi tekanan dari kerajaan Kristen dan pesaing Muslim lain. Pada tahun 1091 Masehi, Almeria ditaklukkan oleh dinasti Al-Murabitun, yang datang dari Maroko, dengan semangat Puritanisme, dan keinginan menyatukan kembali wilayah-wilayah Muslim yang tercerai-berai. Almeria tetap menjadi kota penting di bawah Al-Murabitun, kemudian Al-Muwahidun, tetapi kehilangan statusnya sebagai kerajaan independen. Meskipun masa kejayaannya sebagai taifah telah berlalu, peninggalan-peninggalan arsitektur, tradisi pelabuhan, dan sejarah peradaban Islam yang cemerlang tetap hidup di Almeria. Kini, kejayaan masa lalu itu seperti bergaung kembali lewat kebanggaan masyarakat lokal terhadap klub UD Almeria, sebagai simbol modern dari kota yang dulu pernah menjadi mutiara di tepi Mediterania Islam. Sekarang mari kita cari tahu pemimpin Almeria, mulai dari masa sebelum kepada transisi khilafah ke taifah, hingga masa bubarnya di bawah Al-Murabitun. Muhammad ibn Ahmad ibn Sumadi. Ia adalah tokoh penting dalam sejarah awal dinasti Banu Sumadi, yang memerintah taifah Almeria di Al-Andalus pada abad ke-11. Sebagai anggota cabang Banu Tuji, keluarga bangsawan Arab dari wilayah Marche Superior, atau wilayah utara Al-Andalus, ia memainkan peran kunci dalam transisi kekuasaan di Almeria. Muhammad ibn Ahmad ibn Sumadi pernah menjabat sebagai gubernur Huesca di bawah pemerintahan Al-Manzur, seorang pemimpin militer terkemuka di Al-Andalus. Namun, ia mengalami konflik dengan Al-Mundir Ta, penguasa Taifah Zaragoza, yang menyebabkan ia dan keluarganya diusir dan mencari perlindungan di Taifah Valencia. Di Valencia, ia diterima oleh Abd al-Aziz ibn Abi Amir, cucu Al-Manzur. Putranya, Man ibn Muhammad, menikahi putri Abd al-Aziz dan diangkat sebagai gubernur Almeria pada tahun 1038. Pada tahun 1041, Man memproklamirkan kemerdekaan Almeria, menjadikannya sebuah taifah yang mandiri. Meskipun Muhammad ibn Ahmad ibn Sumadi tidak secara langsung memerintah Almeria sebagai penguasa independen, perannya sebagai pendiri dinasti Banu Sumadi sangat signifikan. Ia meletakkan dasar bagi kemerdekaan Almeria,
dan mempersiapkan jalan bagi putranya, Ma'an ibn Muhammad, untuk menjadi penguasa pertama Taifah Almeria. Dinasti Banu Sumadi kemudian dikenal karena patronase mereka terhadap seni dan sastra. Cucu Muhammad ibn Ahmad, Al-Mutasim ibn Sumadi, adalah seorang penyair terkenal dan pelindung budaya, yang memerintah Almeria selama hampir 4 dekade, hingga jatuhnya kota tersebut ke tangan dinasti Almoravid pada tahun 1091. Ma'an ibn Muhammad ibn Sumadi al-Tujibi, dikenal sebagai Al-Muiz ibn Sumadi, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Al-Andalus pasca keruntuhan Khilafah Umayyah di Cordoba. Ma'an berasal dari kabilah Al-Tujib, salah satu keluarga Arab yang memiliki kedudukan tinggi di Al-Andalus sejak masa penaklukan Muslim. Ia lahir pada paruh awal abad ke-11, kemungkinan di lingkungan bangsawan militer, dan dibesarkan dalam suasana politik yang penuh konflik setelah keruntuhan pusat kekuasaan Cordoba. Ayahnya Muhammad ibn Sumadi adalah seorang panglima militer yang pernah berafiliasi dengan kekuatan lokal yang menguasai bagian timur dan tenggara semenanjung Iberia, seperti Zaragoza dan Valencia. Ketika Almeria masih menjadi bagian dari kekuasaan Valencia, Ma'an tampil sebagai pemimpin militer yang berpengaruh, mengendalikan garnison dan memperkuat kekuatan laut di kawasan pelabuhan itu. Sekitar tahun 1041 Masehi, dengan memanfaatkan ketegangan internal dan lemahnya pengaruh pusat, ia secara efektif memisahkan diri dan mendirikan Taifah Almeria secara independen, memproklamasikan dirinya dengan gelar Al-Muiz Lidin Allah, yang berarti penjunjung agama Allah. Gelar yang mencerminkan aspirasi religius dan kekuasaan. Sebagai pemimpin, Al-Muiz ibn Sumadi dikenal cakap dan berwawasan luas. Ia memperkuat posisi Almeria sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan terbesar di Laut Tengah bagian barat. Kapalnya berdagang hingga ke Alexandria, Mahdia dan bahkan Sisilia. Ia mendorong industri tekstil dan senjata, serta menjadikan pelabuhan Almeria sebagai tempat persinggahan utama kapal dagang dan militer. Yang menjadikannya unik dibanding penguasa Ifah lainnya, adalah minatnya yang besar terhadap ilmu dan sastra. Di istananya, ia menghimpun banyak cendekiawan dan penyair besar. Ia melindungi Ibn Hazm al-Lahiri, salah satu pemikir besar Islam dari Cordoba, yang sempat terusir dari banyak kota karena pemikirannya yang dianggap kontroversial. Al-Muiz juga menjadi tuan rumah bagi para penyair ternama seperti Abu Bakr al-Rundi, dan dikenal karena mengadakan majelis sastra yang hidup. Dalam urusan militer, Al-Muiz cukup tegas. Ia melakukan ekspansi ke arah timur dan selatan, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan saingan di Murcia dan Granada. Namun, ia lebih dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan stabilitas internal dan kemakmuran ekonomi daripada ekspansi agresif. Secara pribadi, para penulis biografi klasik seperti Ibn Hayyan dan Al-Makari menggambarkannya sebagai pemimpin berakhlak baik, berpendidikan, dan memiliki kedekatan dengan ulama. Ia menulis puisi dan kadang ikut berdiskusi dalam forum ilmiah. Namun, ia juga waspada dan keras terhadap oposisi politik, dan tak segan menghukum lawan-lawan dalam istananya. Ia wafat sekitar tahun 1051 Masehi, dan digantikan oleh putranya. Muhammad al-Mutasim ibn Sumadi, putra dari Al-Muiz ibn Sumadi, adalah penguasa kedua dan terakhir dari Taifah Almeria, memerintah kira-kira dari tahun 1051 hingga sekitar 1091 Masehi. Ia mewarisi kekuasaan dalam keadaan yang cukup stabil dan makmur, berkat pondasi kuat yang telah diletakkan oleh ayahnya, baik dari segi ekonomi, militer, maupun budaya. Namun, masa pemerintahannya menjadi saksi atas puncak kejayaan Almeria, sekaligus awal dari kemunduran yang akhirnya membawa wilayah itu jatuh ke tangan kekuatan luar. Al-Mutasim dikenal sebagai seorang penguasa yang cerdas dan berpendidikan, memiliki karakter yang mirip dengan ayahnya dalam hal patronase seni dan ilmu pengetahuan. Istananya di Almeria tetap menjadi pusat budaya dan literasi Islam di bagian timur Al-Andalus. Ia memperluas koleksi perpustakaan, memelihara kontak dengan pusat-pusat keilmuan di timur Islam,
dan terus mengundang ulama serta penyair ke kotanya. Salah satu tokoh besar yang pernah singgah dalam masa pemerintahannya adalah Ibn al-Khatib, sejarawan dan sastrawan kenamaan dari Granada. Namun, Al-Mutasim juga menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan ayahnya. Pada dekade 1050-an hingga 1080-an, situasi politik Al-Andalus menjadi sangat cair. Munculnya kekuatan baru seperti Taifah Sevilla di bawah Al-Mutamid Ibn Abbad, yang agresif dalam menyatukan Andalusia di bawah panjinya, menyebabkan tekanan besar terhadap kerajaan-kerajaan kecil seperti Almeria. Hubungan Almeria dengan Sevilla sempat tegang, dan bahkan terjadi konflik perbatasan, meskipun perang skala besar berhasil dihindari, karena adanya diplomasi. Al-Mutasim mencoba memainkan politik keseimbangan antara Sevilla dan kerajaan Kristen di utara, seperti Aragon dan Castilla. Ia membayar parias atau upeti kepada Alfonso Fesels dari Leon dan Castilla, sebagai langkah taktis untuk menghindari invasi langsung, sambil terus memperkuat armada laut dan pasukan kavaleri yang menjadi kebanggaan Almeria. Dalam periode ini, Almeria terkenal sebagai kekuatan maritim yang menyaingi bahkan Sevilla, dengan pelabuhan yang mampu menampung kapal besar dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun datangnya kekuatan baru dari Afrika Utara, yaitu dinasti Murabitun, atau Almoravid, mengubah keseimbangan seluruh semenanjung Iberia. Diundang oleh Raja-Raja Taifah untuk menghadapi ancaman besar, Alfonso Sis yang berhasil merebut Toledo pada tahun 1085 Masehi, para pemimpin Taifah awalnya tidak menyadari bahwa mereka sedang membuka jalan bagi pengambilalihan kekuasaan oleh kekuatan luar. Al-Mutasim berusaha menjaga kedaulatannya dari intervensi Murabitun. Ia termasuk salah satu penguasa Taifah yang menolak dominasi Yusuf ibn Tashfin, pemimpin Murabitun, dan lebih memilih bertahan sebagai penguasa merdeka. Namun kekuatan militer Murabitun jauh melampaui kekuatan lokal. Sekitar tahun 1091 Masehi, pasukan Murabitun menyerang Almeria dan berhasil merebutnya tanpa perlawanan besar. Al-Mutasim ditangkap dan diasingkan ke Afrika Utara, dan dengan itu berakhirlah dinasti Banu Sumadi dan kemerdekaan Taifah Almeria. Meski berakhir tragis, masa pemerintahan Al-Mutasim tetap dikenang sebagai masa keemasan kota Almeria. Ia memelihara keseimbangan antara kekuatan militer dan patronas budaya, serta menjadikan kota itu sebagai pelabuhan termakmur dan termodern di Al-Andalus. Para sejarawan klasik seperti Ibn Hayyan dan Ibn al-Khatib menggambarkan Almeria pada masa ini sebagai kota yang gemerlap dengan lampu minyak, deru kapal dagang, dan suara pembacaan puisi di istana. Warisan Al-Mutasim tak hanya pada kemakmuran ekonomi dan intelektual, tetapi juga pada semangatnya mempertahankan kemerdekaan kota dalam pusaran geopolitik besar. Ia adalah contoh raja kecil yang bertahan dengan kehormatan sampai detik terakhir, bahkan saat badai sejarah melanda seluruh Andalusia. Ahmad Muiz al-Dawla ibn Sumadi, penguasa terakhir dari dinasti Banu Sumadi di Taifah Almeria. Ia memerintah selama beberapa bulan pada tahun 1091, sebelum kota Almeria jatuh ke tangan dinasti Al-Murabithun. Ia adalah putra Al-Mutasim. Setelah wafatnya Al-Mutasim pada April atau Mei 1091, Ahmad naik takhta dengan gelar Muiz al-Dawla. Pada September 1091, setelah jatuhnya Sevilla ke tangan Almoravid, posisi Almeria menjadi tidak dapat dipertahankan. Ahmad Muiz al-Dawla memilih untuk melarikan diri daripada menghadapi penaklukan yang tak terelakkan. Ia melarikan diri ke Afrika Utara dan mencari perlindungan di istana Al-Mansur ibn Nasir, penguasa dinasti Hamadid di Aljazair. Di bawah perlindungan Hamadid, Ahmad diberikan komando atas kota pelabuhan Delis di Aljazair. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana, jauh dari tanah kelahirannya di Almeria. Ahmad berasal dari keluarga yang terkenal dengan kecintaan mereka terhadap seni dan sastra. Ayahnya, Al-Mutasim, adalah seorang penyair terkenal, dan Ahmad sendiri melanjutkan tradisi ini. Saudara-saudaranya, termasuk Rafi al-Dawla dan Abu Ja'far Ahmad, serta saudara perempuannya Al-Kiram, juga dikenal sebagai penyair.
Meskipun masa pemerintahannya singkat, Ahmad Muiz al-Dawla dikenang sebagai simbol akhir dari kemerdekaan Taifah Almeria dan dinasti Banu Sumadi. Kejatuhannya menandai berakhirnya era Tifah di wilayah tersebut, dan awal dari dominasi Almoravid di Al-Andalus.